Yang pertama kisah yang sangat terkenal, yang Khalifah Umar radhiyallahu anhu jalan keliling malam-malam, itu kebiasaan beliau sebagai pemimpin, itu beliau belusuan malam-malam, nggak ada temannya, terkadang ditemani hanya oleh satu stafnya namanya Aslam, keliling sampai dia kedengaran dialog seorang putri dengan ibunya tentang susu itu. Tahu kisahnya ya? Sang ibu bilang, udah nak campur aja susunya, besok kita jual biar banyak, campur pakai air. Anaknya bilang, "Ma, kemarin Umar sang khalifah sudah mengumumkan susu tidak boleh dicampur air. Umar pengen yang dijual itu susu murni, ya nggak boleh." Ibunya bilang, "Alah, Umar nggak ngelihat." Anaknya jawab, "Kalau Umar tidak melihat, Tuhannya Umar ngelihat." Umar tandai itu rumahnya, Pak. Aslam tandai rumahnya, pulang. Begitu pulang, Umar langsung kumpulkan anak laki-lakinya. Siapa yang mau nikah? Nah, gitu Pak. Jadi kalau ngelihat calon mantu hebat, jangan lama-lama, kumpulin anaknya. Umar bilang, andai bapakmu masih pengen nikah, bapakmu yang akan nikahi, nggak perlu kalian. Itu kalimat Umar, Ustaz. Barakallahu fikum. Kalau bapakmu masih pengen, bapakmu yang nikah, nggak usah kalian. Jadi kalau ada orang hebat-hebat, segera aja. Ternyata ada satu anaknya Umar yang angkat tangan, namanya Asim. Asim putra Umar. Kata Asim, saya belum nikah, saya nikah. Baik, saya nikahkan besok nikah, Pak. Jadi bayangkan, anak presiden nikah sama putri penjual susu di pasar biasa. Kenapa? Ini bukan masalah apa, Pak. Ini masalah kualitas generasi. Ini orang-orang kayak begini nih, iman kokoh begini, lahir generasi pasti top. Asim nikah sama putri penjual susu, lahir anak-anaknya, diantara anaknya namanya Ummu Asim. Ummu Asim. Ini lahir anaknya, Ummu Asim namanya. Ummu Asim, begitu dia tumbuh menjadi gadis, diminati oleh seorang petinggi istana, namanya Abdul Aziz bin Marwan. Abdul Aziz bin Marwan waktu tertarik dengan Ummu Asim ini, dia bilang ke keluarganya, kumpulkan harta saya yang halal. Jadi ngomong harta halal, sejumlah 400 dinar. Saya mau menikah dengan seorang gadis yang hadir dari keluarga yang soleh. Nikahlah Abdul Aziz bin Marwan dengan Ummu Asim, lahirlah anak bernama Umar bin Abdul Aziz, pemimpin hebat itu. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu produk harta halal, Pak. Tadi itu dari mulai hati-hati, nggak mau nyampur ya susu sama air tadi. Kemudian Abdul Aziz sang bapak, kumpulkan yang halal dari harta saya mau nikahi wanita yang datang dari keluarga yang soleh ini. Jadi sejak awal nikah itu dipingin bersih rumah tangganya, bersih. Nggak ada kesempatan uang haram masuk sini, syubhat nggak ada. Sosok dia memang fenomenal dan menjadi teladan bagi para pemimpin dunia. Budi hadis sejarah Islam telah memberikan contoh keteladanan seorang pemimpin besar yang hidup sederhana, bahkan jauh lebih sederhana, memimpin wilayah yang jauh lebih besar. Dialah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah yang memimpin muslimin yang wilayahnya membentang dari Asia hingga Eropa. Sebelum dipimpin Umar bin Abdul Aziz, kondisi kekhalifahan Umawi di Damaskus, Suriah lebih mencerminkan kehidupan kerajaan. Banyak kezaliman, kemiskinan dan KKN di kalangan pemerintahan. Kehidupan keluarga khalifah begitu mewah,
termasuk Umar bin Abdul Aziz sendiri. Namun semuanya berubah setelah Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah muslimin. Kezaliman hilang, keadilan merata, tidak ada lagi tempat bagi orang yang punya kepentingan pribadi. Kemiskinan tidak lagi bisa ditemui di seluruh wilayah yang dipimpin. Kaum muslimin hidup berkecukupan, nyaman dan aman. Semua itu bisa dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, hanya 2 tahun lebih. Bagaimana semua itu bisa terjadi? Semua itu berawal dari penunjukan Umar bin Abdul Aziz sebagai Khalifah Umawi pada tahun 99 Hijriah di Syam, tepatnya di Damaskus, Suriah. Saat itu, wasiat mendiang Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik dibacakan. هل أنتم سامعون مطيعون لما أمر له أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك؟ نعم. مهما يكن اسمه؟ نعم. Bahwa pengganti khalifah adalah Umar bin Abdul Aziz. أمير المؤمنين لعمر بن عبد العزيز إني قد وليتك الخلافة من بعدي. Kegembiraan meluap di kalangan muslimin karena Umar bin Abdul Aziz dikenal dekat dengan rakyat. Sebaliknya, Umar bin Abdul Aziz terkejut. Seperti memanggul gunung, ia terkulai lemas. Bukan puji syukur yang diucapkan. Ucapan bela sungkawa. Bagi Umar bin Abdul Aziz, jabatan khalifah adalah musibah dan ujian yang harus dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. فلا مفر من أن نسمع ونطيع بما قضى به ربك الذي يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء. السمع والطاعة لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. السمع والطاعة. السمع والطاعة. Maka yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz setelah dibaiat menjadi khalifah yang dianggap sebagai musibah dalam hidupnya ini adalah melakukan perubahan besar-besaran secara radikal. Di hari pertama memasuki istana, seluruh aturan istana diubah, penjagaan diperlonggar agar tidak ada batas antara dirinya dengan rakyat. أنا في حاجة لرجل واحد يقف ببابي ليستقبل أهل النظر. Kemewahan istana pun dipangkas. ما كل هذا؟ كأنه حفل عرس وليس بمجلس رجل مبتلى. أطفئوا هذه الشموع واذهبوا بها إلى بيت المال. Bahkan kursi tahta khalifah yang selama ini menjadi lambang kebesaran khalifah Umawi diserahkan ke kas negara karena bisa membatasi dirinya dengan rakyat. Maka hilang sudah kemewahan istana kekhalifahan Umawi yang demikian masyhur di seantero dunia sejak Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah. Di saat memulai kerjanya sebagai khalifah, perintah pertama yang diturunkan adalah mengganti gubernur-gubernur yang zolim dan menggantinya dengan sosok yang cakap dan soleh. اكتب بعزل ابن أبي مسلم جبار إفريقية الذي أوشك أن يقول أنا ربكم الأعلى والعياذ بالله وأن يسجن في قيوده في نفس الجب الذي يلقي فيه الضعفاء. Rakyat yang sebelumnya dizolimi pejabat langsung dikembalikan seluruh hak-haknya. ولقد أمرنا بإطلاق سراح جميع السجناء. Orang-orang yang ditahan akibat kezoliman penguasa sebelumnya, ia bebaskan. Ia begitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika masih ada seorang pun yang mendekam di penjara karena kelalaian pemimpinnya,
Maka sejarah mencatat, sejak itu tak ada seorang pun yang ditahan di penjara. Semuanya dibebaskan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. المتهم البريء الذي طال حبسه وعجزنا عن إطلاق سراحه حتى أذن الله له. هل تأمر بشيء يا أمير المؤمنين؟ أصبحت أمير المؤمنين؟ ذهب الظلم وولي العدل. آن للزمان أن يتنفس، آن للزمان أن يتنفس، آن للزمان أن يتنفس. هيا يا شيخنا. Kini saatnya untuk mengubah cara hidup para pejabat. Tidak ada yang hidup mewah dari negara, maka langkah yang harus ia lakukan adalah memulai dari dirinya sendiri. Ia sadar betul, mengubah apapun tidak akan berhasil kecuali dimulai dari dirinya sendiri. Seluruh hartanya, uang, pakaian mewah, dan apapun yang menjadi miliknya dari jatah negara, ia kembalikan pada negara. Sekalipun semua itu ia peroleh secara sah dari gaji dan tunjangannya sebagai pejabat negara sebelum menjadi khalifah, semuanya diserahkan ke Baitul Mal atau perbendaharaan negara. Dari dirinya, ia melangkah ke keluarganya. Seluruh harta benda, pakaian mewah dan perhiasan istrinya diperintahkan untuk diserahkan kepada negara. Sebagai putri dari almarhum Khalifah Abdul Malik, sang istri, Fatimah sempat kecewa dengan tindakan suaminya. Namun ketegasan Khalifah Umar bin Abdul Aziz membuat sang istri tidak bisa berbuat apa-apa dan langsung menyerahkan seluruhnya ke perbendaharaan negara. يا أم عبد الملك، قد شغلت عنك وعن الأهل وعن الولد المجمع، وأخشى أن أظلمك بصحبتي. إن شئت لحقت بقصر أبيك وإخوتك، وإن شئت تجملت بالصبر على ما لا يطاق. كيف تقول هذا يا عمر؟ فإن صحبتك أحب إلي من الدنيا وما فيها. وإني أخلع. Lalu Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengeluarkan perintah yang sama untuk keluarga besarnya. Bukan apa-apa, Khalifah Umar bin Abdul Aziz begitu khawatir segala harta yang dimilikinya kelak akan menjerumuskannya pada derita di akhirat nanti. وإنما اختلف. Apalagi posisinya sebagai pemimpin, ia begitu takut jika saat ia merasakan kenikmatan dunia, di saat yang sama justru ada rakyatnya yang menderita karena kemiskinan. Maka ditanggalkanlah semua harta pribadi dan milik keluarganya. Keteladanan selalu menjadi konsep awal untuk pendidikan generasi atau pendidikan masyarakat. Kalau mau ada perubahan besar yang mau kita lakukan, maka perubahan itu harus dimulai dari diri sang perubah. Dan karenanya Allah murka besar. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah murka besar kalau ada orang-orang yang hanya pandai berteori dan bicara tetapi dia tidak pandai berbuat. Yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala ketika dia memulai perubahan besar di masyarakat itu dengan dirinya dan keluarganya. Perlu catat penting kalimat keluarga. Karena ketika pemimpinnya baik, sang suami jadi pemimpin seperti Umar bin Abdul Aziz, kemudian keluarganya masalah, maka tentu akan menjadi sebuah masalah besar karena akan dicibir masyarakat, akan diabaikan masyarakat dan masyarakat sulit untuk diarahkan atau dididik. Maka keteladanan di dalam Islam dia adalah merupakan konsep awal dan konsep utama untuk sebuah perubahan dan pendidikan. Bahkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz meninggalkan istana yang sebelumnya ditempati dan memilih tinggal di tempat sederhana tanpa perabotan kecuali perlengkapan baca tulis. وغدا إن شاء الله ننتقل إلى الدار التي أمرت بإعدادها لإقامتنا، وفيها جهزي لي غرفة ليس فيها من شيء سوى فراش من الحصير للصلاة ووعاء فيه ماء للوضوء وورق وقلم ودواء.
Jika ada temboknya yang berlubang, ia sendiri yang menambalnya dengan lumpur. Menjadi khalifah benar-benar laksana musibah bagi Umar bin Abdul Aziz. Allahumma innaka ibtalaitani bima la quwwata li alayhi illa bik. Bahkan ia memerintahkan agar membelikan pakaian kasar dan murah seperti yang biasa dikenakan rakyatnya yang miskin untuk dirinya. Fatima, arsili ila as-suq man yashtari li thawban ghayra hadha. لا يزيد ثمنه عن 6 دراهم. 6 دراهم؟ سيكون من الصوف الخشن أو من الليف. ولو كان من لحاء الشجر أرسلي من يشتريه في الحال لأخرج إلى الناس. Di masa kepemimpinannya, tiada kenikmatan hidup lagi yang bisa ia rasakan. Khalifah Umar makan seadanya dan tidak pernah merasakan kenyang. Di waktu istirahatnya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak pernah merasa nyenyak. Ia begitu takut akan azab Allah jika merasa ada rakyat yang mendapat perlakuan tidak adil darinya. Begitulah Khalifah Umar. Siang harinya ia jalani waktu untuk memikirkan rakyatnya, dan malam hari ia habiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, belum lama sang Khalifah memimpin, badannya menjadi semakin kurus dan letih terlihat di wajahnya. Dalam kondisi demikian, banyak orang-orang yang sebelumnya dekat dengannya sampai tidak mengenalinya. قلت أدخلوني على أمير المؤمنين فلماذا جئتم بي هنا؟ هنا دار أمير المؤمنين. نعم. ماذا؟ داري في مصر كانت أحسن من هذه الدار. Bahkan pembantunya sejak kecil saat datang ke rumah Umar bin Abdul Aziz tak lagi mengenalinya. Karena Umar bin Abdul Aziz sebelumnya terbilang hidup mewah dan selalu berpakaian indah. أنا عمر. عمر؟ لا، لست عمر. عمر الذي أعرفه كان جميل الثوب مختالا بنفسه عطرا يستبدل كل يوم ثوبا من الحرير ولا يلبسه بعدها. عمر كان وجهه مثل القمر. Khalifah Umar bin Abdul Aziz selalu memantau pergerakan harta yang didapat oleh negaranya. Saat itu luas wilayah Islam sudah memenuhi Jazirah Arab hingga Asia, Afrika dan Eropa. Bukan negara kecil, Khalifah Umar harus memperhatikan kesejahteraan rakyatnya secara merata. Maka selama Khalifah Umar memimpin, ia begitu jeli memperhatikan arus keuangan kas negara. Tidak boleh harta menumpuk di perbendaharaan negara, karena harus terus mengalir kepada yang berhak. Hingga suatu hari, Khalifah terkejut dan marah melihat perbendaharaan negara dipenuhi harta. Bukankah semestinya dibagikan pada fakir miskin yang membutuhkan? Maka ia perintahkan kepada petugas zakat dan sedekah agar menyalurkan pada yang berhak. Namun jawaban dari petugas kas negara sungguh mengejutkan. Harta negara menumpuk karena setelah para petugas keliling ke penjuru wilayah Islam, tidak ada satupun rakyat membutuhkan sedekah karena sudah hidup berkecukupan. Justru saat itu yang paling berhak mendapatkan santunan adalah Khalifah sendiri karena hidupnya di bawah standar rakyat biasa. Sungguh mengagumkan, Umar bin Abdul Aziz yang selalu ketakutan harus bertanggung jawab terhadap Allah atas hak-hak rakyatnya itu telah membawa kemakmuran wilayah Islam dari Asia hingga Eropa. Alhamdulillah. Siapapun merasakan kenyamanan hidup dalam naungan Islam di Damaskus, Suriah. Hanya dalam waktu 2 tahun lebih, dengan keadilan dan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Khalifah Umar bin Abdul Aziz membawa kaum muslimin di seluruh wilayah pada kemakmuran dan kenyamanan serta keamanan hidup. Satu kata untuk seorang pemimpin yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang pemimpinnya dijamin mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dan bahkan surga Allah,
adalah satu kata, imam adil. Ini lawannya adalah apa yang disampaikan Rasul dalam hadis yang sahih. Ma min abdin yastar'ihillahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa haramallahu 'alal jannah. Tidaklah seorang hamba yang diberikan Allah Subhanahu wa taala amanah kepemimpinan dan ketika dia mati ternyata dia masih menipu rakyatnya, kecuali pasti akan Allah haramkan surga baginya. Ini bertolak belakang, sehingga kalau sudah jadi pemimpin maka hitam putih pilihannya buat dia. Surga sangat dekat atau neraka sangat dekat. Dengan adil maka dia dapatkan surga, dan ketika dia mati dan menipu rakyatnya maka Allah haramkan baginya surga. Hingga akhirnya pada tahun 101 Hijriah, Umar bin Abdul Aziz wafat akibat racun yang dibubuhkan pada makanannya oleh musuh-musuh Islam. Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah membuktikan pada dunia bahwa dalam kondisi apapun tidak ada kata mustahil untuk melakukan perubahan dan menegakkan keadilan. Menjadi pemimpin adil memang beresiko, bahkan resiko nyawa, dan itulah yang dialami Umar bin Abdul Aziz. Demikian pula para pendahulunya seperti kakeknya sendiri, Umar bin Khattab. Kisah Umar bin Abdul Aziz benar-benar pelajaran mahal bagi kaum muslimin, bahkan umat manusia. Ketika kepemimpinan diposisikan sebagai musibah dan ujian, maka kepentingan pribadi akan tenggelam bersama ketakutan azab Allah. Yang muncul justru semangat melayani dan menegakkan keadilan. Umar bin Abdul Aziz sadar betul akan petuah Rasulullah SAW dalam riwayat Ahmad dan Bukhari bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab pada yang dipimpin. Rahimahullah Umar bin Abdul Aziz.